Perintah Kaisar Naga, Bab 3051-3052. Julian memandang wanita-wanita di hadapannya, yang rela melindungi Dev dengan putus asa. Mereka semua cukup berani untuk mati. Dia merasa sangat iri, sampai hampir menangis. Andai saja, ada wanita yang mau mendampinginya, serta mengabdikan hidup untuknya, mungkin, dia akan merasa sangat bahagia di sepanjang sisa hidupnya. Huoxia, yang masih mengangkat pedang panjangnya yang menyala, sedang menyaksikan pemandangan di depannya, dia merasa sangat terkejut. Juliet, hanyalah seorang kultivator yang masih berada di alam transformasi, tetapi, dia begitu berani melemparkan dirinya ke arah Dev, dan dengan berani memblokir serangan yang dia tujukan kepada Dev, itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Bocah, apakah kamu telah menyelamatkan galaksi di kehidupanmu sebelumnya? Begitu banyak wanita yang rela mati untukmu. Semakin banyak wanita yang rela mati untukmu, semakin aku akan membuat kematianmu terasa sangat menyakitkan. Huoxia, yang merasakan iri dan cemburu kepada Dev, segera meningkatkan kekuatan di tubuhnya, yang membuat nyala api menjadi semakin mengganas. Kemudian, dia segera mengayunkan pedangnya, untuk menyerang Dev sekali lagi. Tepat ketika pedang di tangan Huoxia hendak diayunkan, Kueni berteriak keras, dan kristal es di tangannya, dia tanamkan ke dalam tanah. Setelah kristal es tertanam ke dalam tanah yang bersalju, ada seberkas kabut beku, bergerak menuju Huoxia dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Huoxia tidak mempunyai cukup waktu untuk bereaksi, yang membuat kabut es mengembun dari telapak kakinya, langsung membekukannya menjadi patung es. Setelah kristal es melepaskan energinya, benda itu langsung berubah menjadi bubuk. Meskipun kristal es sudah hancur, akan tetapi, Huoxia bisa dia kendalikan, yang membuat Kueni menghela nafas lega. Akhirnya, Juliet juga menghela nafas lega, lalu menatap Dev yang masih menyerap energi dari pecahan jiwa es. Kretek, kretek. Tepat ketika semua orang menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara retakan kecil. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah, suaranya menjadi semakin keras dan semakin keras. Kueni tiba-tiba menyadari sesuatu, dia segera menatap ke arah Huoxia, dan dia menemukan bahwa Huoxia, yang sedang membeku, embun beku di tubuhnya dengan cepat retak. Hahaha, kamu masih ingin menjebakku, itu tidak akan berhasil. Huoxia tertawa keras, semua embun beku di tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, Kueni dan Helena merasa sangat gugup. Kueni sudah menggunakan kristal es, dan masih tidak bisa mengendalikan Huoxia, maka, sudah tidak ada harapan bagi mereka untuk bertahan. Juliet menjadi sangat gugup, memeluk Dev dengan erat, dan melindungi Dev dengan tubuhnya. Huoxia mencibir, kemudian mengayunkan pedangnya lagi, untuk menyerang Dev. Kueni dan Helena, yang menyaksikan adegan ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hati mereka tercekat di tenggorokan mereka. Mereka sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Whoosh! Tanpa diduga, ada hembusan angin kencang terdengar di sekitar mereka, dan sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangan Huoxia dengan erat, yang mencegahnya melepaskan serangan kepada Dev. Ekspresi Huoxia berubah menjadi jelek, dan dia menatap orang yang tiba-tiba muncul di depannya dengan kaget. Ruby sangat terkejut ketika dia melihat sosok yang datang tersebut. Helena juga terkejut saat melihat orang itu datang. Benar, orang itu adalah Yan Zihe, yang datang tepat waktu. Jika tidak, Dev akan sangat menderita. Di antara orang-orang ini, hanya Ruby yang pernah bertemu dengan Kaisar Yihe, dan mengetahui tentang hubungan Dev dan Yihe. Begitu pula dengan Helena, dia juga mengenal Yihe, bagaimanapun, sebagai binatang dewa, dia masih mengenal 3 kaisar dan 4 raja dari ras binatang. Namun, Yihe tidak mengenal Helena. Ketika Helena diturunkan ke dunia sekuler, dia baru sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia, jadi, sangat normal bagi Yihe untuk tidak mengenalnya. Siapa kamu? Lepaskan tanganku sekarang, aku dari Liga Penyegelan Iblis. Huoxia menatap Yihe dengan tajam, lalu berkata dengan nada mengancam. Lagi pula, dengan kemunculan Yihe saat ini, Huoxia memiliki keraguan di dalam hatinya, apakah dia bisa memenangkan pertarungan ini atau tidak. Jadi, dia dengan keras mengatakan bahwa, dia dari Liga Penyegelan Iblis, yang akan membuat pria di depannya ini, memberikan wajah kepada Liga Penyegelan Iblis. Aku tidak peduli apa nama aliansimu. Jika kamu berani menyentuh Tuan Chen, aku hanya bisa menganggap, kamu sudah bosan untuk hidup. Setelah Yihe selesai berbicara, dia menamparnya. Plak! Gedebuk. Tubuh Huoxia, seperti layang-layang dengan tali putus, langsung terlempar ratusan meter dari udara, terjun bebas jatuh ke tanah. Huoxia adalah seseorang yang berada di peringkat ke-9 dari alam komposit, dan kekuatan semacam itu tidak terlalu rendah di dunia surga dan manusia ini. Tapi sekarang,
Huoxia, seorang biksu kelas 9 di alam komposit, terlempar ratusan meter jauhnya dengan satu tamparan dari Yihei. Huoxia tercengang, semua orang yang menyaksikan kejadian itu juga tercengang. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Yihei, mereka semua merasa terkejut, sekaligus merasa gugup, kecuali Ruby dan Helena. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kueni bertanya kepada Yihei. Lagi pula, tempat ini adalah tanah di ujung utara, tapi sekarang, ada orang yang begitu kuat di tanah paling utara ini. Jadi, Kueni, sebagai anggota keluarga Gao, harus lebih berhati-hati kepada orang yang ada di depannya. Ini adalah Tuan Yan Yihei, dia teman Dev. Ruby, buru-buru memperkenalkan Yihei kepada semua orang, karena khawatir mereka akan salah paham. Akan tetapi, dia tidak mengungkapkan identitas asli Yihei, lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui identitas Yihei, akan semakin baik. Ketika mereka mendengar bahwa Yihei adalah teman Dev, Kueni, Juliet, dan juga Yulian, masing-masing dari mereka merasa lega. Aku tidak menyangka, Yan Yihei, salah satu dari 3 kaisar dari ras binatang, ternyata adalah teman master. Sungguh sangat luar biasa. Helena melangkah maju, dan berkata kepada Yihei dengan sembrono. Melihat Helena mengenalinya, Yihei tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menatap Helena dan berkata, Nona, apakah kita saling mengenal? Bagaimana kamu bisa mengetahui identitasku? Yihei sangat terkejut, dia tidak bisa merasakan aura dari klan binatang sama sekali, dia tidak mengerti, bagaimana Helena bisa tahu bahwa dia adalah kaisar dari ras binatang. Tentu saja, kita saling mengenal, bahkan, kita sudah saling mengenal sejak lama. Helena menjawab dengan sedikit tersenyum. Kali ini, Yihei benar-benar terpana, dia terus menatap Helena, dan akhirnya menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengenali identitas Helena. Jadi, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Gadis, maafkan kebodohanku, aku benar-benar tidak mengenalimu. Tentu saja, kamu tidak akan mengenaliku, akan tetapi, jika aku mengubah wujudku, kamu akan mengenaliku. Setelah Helena selesai berbicara, dia berubah menjadi burung phoenix, dengan api menyala di kedua sayapnya. Melihat pemandangan di depannya, Yihei sangat terkejut dan berkata, Helena, jadi, kamu Helena. Pada saat ini, Helena berubah menjadi manusia lagi, dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mengenaliku sekarang? Aku tahu, tentu saja aku mengenalimu. Yihei mengangguk lagi dan lagi, Nona Helena, bagaimana kamu bisa dalam keadaan seperti ini sekarang? Kekuatanmu ini, bahkan tidak bisa mengalahkan biksu kecil di alam komposit. Yihei sangat bingung, sebagai binatang dewa burung phoenix api, bagaimana kekuatan Helena bisa menjadi begitu rendah? Hei, ceritanya panjang, aku akan memberitahumu secara detail, ketika aku punya waktu. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan Master? Helena bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia adalah orang yang tidak begitu terkenal di dunia surga dan manusia. Bagaimana dia bisa mengenal karakter besar seperti Yan Yihei? Yan Yihei tidak menjawab, karena identitas Dev sebagai penguasa Istana Naga Langit adalah rahasia, dan dia tidak bisa memberitahu siapapun tanpa izin Dev. Nona Helena, mengapa kamu memanggil Tuan Chen dengan panggilan Master? Mungkinkah kamu sudah berganti master lagi? Yihei bertanya balik kepada Helena. Aku. Helena hendak menjawab, ketika dia mendengar Ruby berteriak. Orang itu akan melarikan diri. Ruby segera berteriak, ketika dia menyaksikan Huoxia, berjuang untuk bisa berdiri, kemudian berbalik dan melarikan diri. Ditampar oleh Yihei, Huoxia sangat menyadari, ada celah kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Yihei. Jadi, ketika Yihei tidak memperhatikannya, dia ingin melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tahu bahwa, jika ada di tangan Yihei, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Melihat Huoxia hendak melarikan diri, Yihei mendengus dingin, segera melompat ke arah Huoxia dan menghentikan langkahnya. Dia meraih kerah Huoxia, dan menamparnya sekali lagi. Sialan, kamu sudah menggertak Tuan Chen, dan sekarang ingin melarikan diri. Yihei berteriak marah kepada Huoxia. Dengan tamparan ini, Huoxia kehilangan semua giginya, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Yihei sengaja tidak membunuhnya, tapi menyelamatkan nyawa Huoxia agar Dev bisa menghukumnya sendiri. Segera, Yihei melemparkan tubuh Huoxia di depan Dev. Melihat Huoxia sudah dikendalikan oleh Yihei, Helena berjalan mendekat dan menamparkan Huoxia beberapa kali. Baru saja, Huoxia sangat merajalela, dan sekarang, dia perlu memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Ruby, Kueni, dan Juliet juga berjalan mendekat, meninju dan menendang Huoxia, membuat Huoxia tersiksa dan melolong kesakitan tiada henti. Melihat betapa ganasnya gadis-gadis itu, Yulian tiba-tiba tidak merasa iri kepada Dev.
Jika dia berani mengganggu gadis-gadis ini, bukankah dia yang akan dipukuli sampai mati? Bersambung.